Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 berkesempatan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Poligosia dan Alih Kode. Adapun anggota terdiri dari 3 orang. Saya sendiri, Rini Amalia, Ulfianisa Sukma Kolbiah, dan Dewi Novelia Simanulak. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Poligosia adalah kata benda yang mengacu pada koeksistensi beberapa bahasa atau varietas berbeda dari bahasa yang sama dalam satu masyarakat atau wilayah. Poligosia adalah istilah yang berguna untuk menggambarkan situasi di mana lebih dari dua varietas berbeda digunakan untuk tujuan yang jelas berbeda. Selanjutnya, poliglosia memperlihatkan dikotomi antara T dan R. Diglosia bisa bersifat relatif yang mengisyaratkan bahasa tertentu memiliki dua kedudukan sebagai bahasa T dan R. Karena bahasa tertentu itu memiliki ragam T dan R yang digunakan untuk tujuan dan dalam ranah berbeda, seperti di Singapura, Malaysia, dan New Zealand. Konsep diglosia dikembangkan oleh Pisman tahun 1972-292 dan Fasot tahun 1984 dengan terminologi baru broad diglosia atau diglosia luas. Saya akan menjelaskan tentang konsep diglosia yang dikembangkan oleh Fishman pada tahun 1972 dan Fasol 1984 dengan terminologi baru broad diglosia atau diglosia luas. Menurut Fishman, diglosia tidak hanya berlaku pada adanya perbedaan ragam T dan R pada bahasa yang sama, tetapi juga berlaku pada bahasa yang sama sekali tidak serumpun atau pada dua bahasa yang berkelainan. Fishman menekankan pada adanya perbedaan fungsi kedua bahasa atau variasi bahasa yang bersangkutan. Falsot mengembangkan konsep diglosia ini menjadi diglosia luas. Konsep diglosia luas membedakan fungsi lebih dari dua bahasa, ragam dan dialek yang disebut dengan diglosia ganda dan poliglosia. Saya akan menjelaskan tentang alih kode. Alih kode adalah peristiwa peralihan dari kode yang satu ke kode yang lain. Itu menurut Suwito 1991. Menurutnya, alih kode merupakan salah satu aspek tentang saling ketergantungan bahasa atau language differency di dalam masyarakat multilingual. Di dalam alih kode, penggunaan dua bahasa atau lebih itu ditandai oleh masing-masing bahasa masih mendukung fungsi-fungsi tersendiri sesuai konteksnya. Lalu fungsi-fungsi masing-masing bahasa disesuaikan dengan situasi yang relevan dengan perubahan konteks. Tanda-tanda yang demikian dimukakan yaitu disebut dengan ciri-ciri unit kontekstual. Alih kode masing-masing bahasa masih mendukung fungsi-fungsi tersendiri secara eksklusif, dan peralihan kode terjadi apabila penuturnya merasa bahwa situasinya relevan dengan peralihan kodenya. Dengan kata lain, alih kode menunjukkan suatu gejala adanya saling ketergantungan antara fungsi kontekstual dan situasi relevansional di dalam pemakaian dua bahasa atau lebih. Himes menyatakan alih kode bukan hanya terjadi antar bahasa, tetapi dapat juga terjadi antara ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam satu bahasa. Penyebab terjadi alih kode menurut Fishman yaitu siapa yang berbicara, dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan dengan tujuan apa. Secara umum, penyebab alih kode adalah yang pertama, pembicara atau penutur. Yang kedua, pendengar atau lawan tutur. Yang ketiga, perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga. Yang keempat, perubahan dari formal ke informal. Dan yang terakhir yaitu perubahan topik pembicaraan.
Konsep yang diuraikan para ahli itu dapat disimpulkan bahwa alih kode merupakan peralihan dari kode yang satu ke kode yang lain, karena perubahan situasi yang mungkin terjadi antar bahasa, antar varian, antar register, antar ragam, ataupun antar gaya. Mungkin cukup sekian penjelasan kelompok 7 mengenai poliglosia dan alih kode. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.